Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021. Hari ini hari terakhir di bulan Februari. Bulan ini tanggal 28 hari bulan Februarinya. Memang Februari harinya lebih sedikit ya daripada bulan yang lainnya. Jadi Anda yang biasanya gajian tanggal 31, 30, nah gajiannya lebih cepat yaitu tanggal 28 ketika masuk di bulan Februari. Tapi yang gajian di tanggal 1 juga lebih cepat kan dari biasanya. Itulah keistimewaan dari bulan Februari. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda resapi, untuk Anda hayati dan Anda terapkan di hidup Anda. Hari ini hari Minggu. Minggu ini tadi pagi saya sibuk main sama Ami. Pagi tadi jam 6 main sepeda, kemudian di belakang treadmill, tapi kemudian Aminya main kapal-kapalan tuh di belakang gitu ya. Nah, kemudian siangnya jam 9:30 saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Malang yang dia belajar AMC, dapat info dari temennya yang sudah lebih dulu ikut AMC, katanya ikutnya di Bandung, kemudian dia sudah ikut tahun lalu, kemudian si temannya ini cerita bahwa hidupnya terpuruk gini-gini, kemudian si kawannya ini memberitahu tentang AMC, membagikan video-video di Cahaya Kehidupan ini kepada dia, dan alhamdulillah hidupnya katanya sudah mulai bangkit dari keterpurukan. Nah, inilah kebaikan dari Anda yang membagikan video Cahaya Kehidupan ke orang lainnya. Kenapa? Anda juga membantu orang itu, membantu teman Anda, mungkin saudara Anda atau sahabat Anda yang sedang tidak nyaman kondisinya, yang sedang butuh perubahan hidup. Nah, dengan Anda membagikan video-video di Cahaya Kehidupan, Anda turut membuat hidupnya mereka berubah. Saya doakan semuanya hidupnya setiap hari semakin sehat, semakin penuh dengan kemudahan, semakin penuh dengan kecerdasan. Bapak ini cerita bahwa dia menjalani kehidupannya dengan melakukan aktivitas yang dia sebut sebagai trading forex gitu ya. Dia ketika mengenal AMC hanya lewat YouTube, dia sudah mulai dapat profit yang bagus. Dia daftar, dia kemudian membaca modulnya, dan dia tadi cerita bahwa profit saya sudah mulai konsisten mas tiap hari. Saya sudah lebih tenang, bisa mengendalikan emosi saya, bisa ngontrol pikiran saya. Itu kenapa saya butuh belajar AMC. Bahkan saya merasa bahwa yang dulu buat saya error, yang dulu yang buat saya terpuruk juga pikiran saya, sehingga saya memang merasa butuh untuk belajar ilmu ini. Dari pengalaman teman saya itu, teman saya sekarang sudah hidupnya jauh lebih baik, bonus-bonusnya banyak, kemudian dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya juga kagum sama dia, dan dia bilang sudah ikut aja AMC-nya gitu. Menjalankan sebuah bisnis apapun itu, mau itu mungkin trading forex atau trading apapun ya yang sejenis itu, bermain saham, Anda bisnis investasi saham, investasi emas dan sebagainya, itu adalah aktivitas bisnisnya, aktivitas yang memang harus dilakukan untuk sebagai sarana, sebagai syarat kalau bahasa dukunnya mendapatkan uang. Tapi di balik itu semua kuncinya adalah di pikiran. Bagaimana berpikir tentang uang, bagaimana berpikir menarik uangnya. Supaya apa? Supaya bisnisnya jalannya bagus, supaya investasinya jalannya lancar. Kalau Anda hanya sibuk berbisnis, sibuk mencari cara bagaimana
manajemen bisnisnya, bagaimana mengatur karyawan, bagaimana marketingnya, tapi Anda lupa mengontrol diri Anda lupa mengendalikan pikiran Anda lupa untuk memanajemen pikiran Anda, maka bisnis Anda juga akhirnya jadi percuma, jadi terpuruk, jadi jatuh. Nah, kesalahan banyak orang menyalahkan lingkungannya, menyalahkan pemerintahnya, menyalahkan kondisi di luarnya. Ada seorang tanda kutip motivator yang dia mengatakan bahwa dia bisnis kemudian jatuh karena kena tipu oleh kliennya, kena tipu oleh sistem di lelang pemerintah dan sebagainya. Saya agak miris ketika ada seorang yang menyebut dirinya motivator tapi suka menyalahkan di luar dirinya, menyalahkan orang lain ketika ada kondisi yang dianggap gagal dalam dirinya. Ini bukan sosok yang menurut saya bukan manusia yang seutuhnya, karena manusia yang seutuhnya adalah manusia yang sadar bahwa semuanya adalah hasil dari pikirannya sendiri, tidak perlu menyalahkan orang lain, menyalahkan istrinya atau sebagainya. Kalau di Islam ada kisah ketika Rasulullah habis sholat subuh, dia datang kembali ke rumahnya, melihat meja makan, dia buka tudung sajinya kok kosong. Beliau tidak marah ke istrinya, beliau malah mengatakan, ya sudah, saya puasa saja. Nah, ini adalah sikap yang harusnya kita contoh, tidak menyalahkan di luar dirinya, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan siapapun atas kondisi di dirinya, tapi merubah dan menerima bahwa itu adalah hasil dirinya. Ini juga berlaku dalam bisnis. Ketika Anda tertipu, ketika Anda bangkrut, ketika Anda sepi, ketika Anda susah bisnisnya, maka kesalahan bukan dari pihak lain. Kesalahan bukan dari siapapun, tapi dari Anda sendiri. Termasuk ketika Anda ditipu, yang salah sebetulnya bukan penipunya, tapi Anda sendiri. Nah, saya ada pengalaman ketika seorang ini peserta kelas AMC, dia cerita bahwa dia ketipu sekitar 1 miliar, dan saya mengatakan bahwa Bapak yang salah, bukan penipunya. Jadi ngapain Bapak marah-marah sama penipunya? Yang salah adalah Anda sendiri. Dan ketika dia belajar di tengah kelas, dia mengatakan, iya Mas Firman, saya pernah baca buku yang isinya itu adalah kalau mau sukses harus pernah tertipu dulu, ya akhirnya kena tipu kan? Nah, ini yang kadang orang tidak pahami. Suka baca buku motivasi, suka baca buku bisnis yang isinya kelihatannya bagus, tapi justru menyesatkan, justru membuat jadi terpuruk. Makanya saya pernah buat video dulu kan, hati-hati ketika baca buku, buang aja buku motivasinya, buang aja buku yang isinya tidak enak. Kenapa? Itu membuat bisnis Anda menjadi tidak nyaman. Oke. Jadi ketika berbisnis, ketika menjalankan sebuah aktivitas, maka yang harus dikontrol dulu, yang harus dikelola dulu adalah pikirannya, bukan mencari ilmu mengelola bisnis. Ini salah. Kalau sudah beres sama dirinya, sudah mampu mengelola dirinya, baru belajar ilmu bisnisnya, baru belajar ilmu manajemen bisnisnya. Itu baru betul. Tapi kalau dirinya belum dimanajemen dengan baik, belum dikelola dengan baik, maka bisnis Anda jadinya jatuh, Anda investasinya ketipu, Anda trading forex-nya loss, sahamnya jadinya loss semuanya. Kenapa? Karena Anda belum mengendalikan pikiran Anda belum mengontrol pikiran Anda sendiri. Oke, sadari ini dan pahami ini dengan benar. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Selamat malam. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.